Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Susanti dengan NIM 2012121019. Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 7 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang dosen pengampunya yaitu Ratu Aulia M.PD. Nah, di sini saya akan buka dulu materi untuk bab 7-nya. Nah, di materi pada bab 7 ini judulnya adalah Demokrasi Indonesia. Nah, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dimana semua orang bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung dan menentukan pilihannya atas kemauannya sendiri. Demokrasi juga mengizinkan untuk semua warga negara berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Apa makna demokrasi? Demokrasi memiliki makna sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara yang mengandung arti bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan nasib hidup rakyat. Dengan demikian, negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat itu sendiri. Terus, demokrasi Indonesia. 1. Makna demokrasi dan prinsip-prinsipnya. Demokrasi adalah sebuah pandangan atau konsep politik dalam pemerintah yang melibatkan warga negara atau rakyatnya karena memiliki hak dan kewajiban apa saja jenis demokrasi. Demokrasi dan kebebasan sering dipakai secara timbal balik, padahal keduanya tidak sama. Sebagai satu konsep demokrasi adalah seperangkat gagasan atau prinsip-prinsip kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktek yang terbentuk melalui seperti panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pembagian dan kebebasan. Prinsip-prinsip demokrasi. Adapun prinsip-prinsip demokrasi: 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dan dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. 4. Mengakui serta menganggap wajib adanya keanekaragaman. 5. Menjamin tegaknya keadilan. Yang keempat adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah suatu sistem demokrasi yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan gotong royong yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Contohnya demokrasi Pancasila yaitu memiliki kesadaran dalam bereligius atau taat dan menghargai setiap agama yang berbeda-beda, menjunjung tinggi kebenaran, budi pekerti luhur, dan kecintaan terhadap tanah air, kepribadian dan memiliki sikap sopan santun, berkesinambungan dan berkepribadian Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konsensual berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yang yaitu UUD 1945. Demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia atau demokrasi Pancasila. Nah, memiliki prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. 2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. 3. Peradilan yang merdeka, berarti badan peradilan kehakiman merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan lain, contoh presiden, BPK, DPR, DPA, atau lainnya. Keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
Kelima, pelaksanaan pemilihan umum. Keenam, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral atau terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain. Kesembilan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 10. Pemerintah berdasarkan hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Terus di sini ada bentuk demokrasi. Demokrasi dibagi menjadi dua, ada demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung, pada sistem demokrasi setiap rakyat berhak untuk memberikan aspirasi dan terlibat dalam menentukan sebuah keputusan melalui pendapat atau suara. Pada umumnya, setiap rakyat mewakili diri sendiri dalam memilih kebijaksanaan, sehingga secara langsung keadaan politik berada di tangan rakyat. Sedangkan demokrasi perwakilan, pada sistem demokrasi perwakilan, setiap rakyat akan memberikan pendapat pada suara mereka melalui pemilihan umum guna memilih wakil rakyat setelah terpilih. Wakil rakyat tersebut bertugas mengutarakan aspirasi rakyat dalam mengatasi permasalahan negara. Kedelapan, tujuan dan fungsi demokrasi. Tujuan demokrasi yaitu secara umum adalah untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan keterbukaan. Tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapat dan kedaulatan rakyat. Tujuan demokrasi yaitu ada sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Memberikan perlindungan kepada hak asasi kepada warga negara. Yang terakhir ada menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara-negara pada pandang bulu, tanpa ada pandang bulu. Nah, itulah tadi materi dari bab 7. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi saat ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.